Halo, perkenalkan nama saya Raihan Eka Mevianto dengan NIM J1C023063. Kali ini saya akan menjelaskan rumus fungsi dari Excel untuk memenuhi tugas BUAS aplikasi komputer, matkul aplikasi komputer. Untuk rumus fungsi yang saya akan jelaskan yaitu bernama referensi relatif atau relative reference. Apa itu referensi relatif? Jadi referensi relatif adalah jenis referensi sel yang berubah secara otomatis ketika rumus dipindahkan ke lokasi baru. Nah, untuk fungsinya sendiri atau rumusnya sendiri, ini kita ambil dua kolom ya, teman-teman. Dua data, yaitu sel awal ditambah sel sebelumnya. Contoh misal data awal ini A1 ditambah B1, data sebelumnya. Oke, kegunaan dari fungsi ini itu memudahkan untuk mengaplikasikan rumus yang sama ke banyak sel tanpa harus menulis rumus secara manual di setiap sel. Teknik ini sangat efisien dan sering digunakan dalam pengolahan data di Excel. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video tutorial yang telah saya buat. Silakan. Oke, baik. Jadi di sini sudah ada tabel yang berisi nilai-nilai atau skor-skor dari beberapa orang. Nah, tujuan utama kita atau masalah yang kita hadapi sekarang yaitu menjumlahkan ketiga skor dari masing-masing orang yang ada di sini namanya. Sebenarnya bisa saja dijumlahkan dengan cara manual. Jadi 40 tambah 10, 50. 50 ditambah 20 yaitu 70. Terus selanjutnya 30 ditambah 10, 40. 40 ditambah 60, 100. Dan seterusnya. Tapi kan kalau dengan cara manual seperti ini akan memakan waktu yang lama dan kurang efektif jika datanya itu lebih dari 50 atau lebih dari 20 seperti itu. Jadi diciptakanlah fungsi yang dapat memudahkan kita menginput data-data seperti ini. Diciptakanlah referensi relatif atau fungsi referensi relatif. Nah, kita langsung masuk aja ke fungsinya. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu sama dengan. Lalu data awal. Data awalnya yaitu yang di sini skor 1 sesuai kolom. Berarti data ini berada di D3. Berarti kita tulis D3 ditambah data selanjutnya, yaitu skor 2, yaitu kolom E3. Kita tulis E3. Lalu ditambah, karena di sini ada 3 data yang harus dijumlahkan, jadi harus ada 3 kolom yang ada di rumus. F3. Kita tulis F3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal enter saja. Otomatis jumlah dari penjumlahan ketiga skor yang ada di baris 3 itu keluar. Jadi seperti hitungan manual tadi, jumlahnya yaitu 70. Nah, gimana kalau jumlah dari baris keempat? Nah, pastinya kalau berbeda baris itu sudah pasti berbeda fungsi. Sudah pasti berbeda kolom ya, teman-teman. Jadi kita harus merubah
Ini kan yang tadinya D3, E3, F4. Nah, tetapi di data Levi itu bukan D3 lagi tetapi D4 ya, teman-teman. Dan skor 2-nya E4, skor 3-nya F4. Nah, tapi kita tidak perlu menulis ulang satu persatu karena akan sangat lama, mungkin lebih lama daripada menghitung manual pastinya. Jadi kita hanya perlu copy paste dari fungsi di atasnya. Contohnya seperti ini kan 70. Kita copy, turunkan ke bawah, kita paste. Maka datanya muncul di sini, yaitu 30 tambah 10, 40, 40 tambah 60, 100. Jadi otomatis fungsinya akan berubah dari fungsi yang di atasnya. Yang ini D3, E3, F3. Lalu di sini D4, E4, F4. Jadi tidak perlu ditulis ulang ya, teman-teman. Sama halnya dengan data selanjutnya, data ke bawah-bawah juga sama. Kita tinggal copy lagi bawah, paste. Seperti itu. 10 tambah 10, 20, 20 tambah 40, 60. Jadi sudah terbukti bahwa hitungan ini akurat ya, teman-teman. Kita copy lagi, kita paste lagi untuk yang selanjutnya. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 50, 70. Sudah benar lagi ya, teman-teman. Dan untuk fungsinya pun juga berubah ya. Ini kolomnya berbeda dari kolom yang di atasnya. Ini 6, ini 5, ini 4, 3. Seperti itu. Nah, jika kita menemukan nilai-nilai atau data-data yang rumit seperti ini, itu akan sangat memudahkan kita ya, teman-teman. Lebih menguntungkan daripada angka-angka yang genap seperti ini. Karena untuk menghitung manual yang genap itu cukup mudah, tapi kalau yang ganjil-ganjil seperti ini agak membingungkan, apalagi angka-angkanya besar seperti ini ya, teman-teman. Jadi seperti halnya data-data di atasnya, data-data sebelumnya, kita tinggal copy paste aja. Kali ini sebenarnya tidak perlu copy lagi lalu paste, kita tinggal paste aja semua data yang belum ke input, karena otomatis akan menyesuaikan ya, teman-teman. Jadi langsung paste di sini. Bentar. Oke, ini sepertinya karena tidak bisa, jadi saya copy ulang, paste, terus ini paste. Nah, seperti itu teman-teman, tidak perlu di copy lagi. Ini sudah akurat ya, terbukti dari data-data di atasnya, teman-teman. Ini juga 8, 7, 6. Berbeda fungsinya. Kita tinggal paste. Copy lagi di sini. Lalu paste, 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 paste. Seperti itu teman-teman, cara kerja dari fungsi referensi relatif. Baik, jadi itu tadi tutorial yang telah saya lakukan. Nah, pekerjaan yang cocok memakai fungsi ini nih, itu ada akuntansi pastinya, analisis data penjualan, lalu penyusunan anggaran, pengelolaan inventaris, dan lain-lain. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan data atau angka yang cocok memakai fungsi ini, teman-teman. Jadi baik, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya share.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.